Selamat pagi, siang, sore, maupun malam para audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Sains 18 akan mempresentasikan research paper kami dengan judul Pengaruh Blue Light terhadap Kesehatan Mata Siswa SMP Kolese Canisius kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 yang dibuat oleh Dira Sebastian Winata, Brendan Dionisius Kusuma, dan Radia Rasyad. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pada akhir Desember 2019, ditemukan virus baru di Wuhan, Tiongkok. Virus ini dinamakan virus COVID-19. Kemunculan virus ini mengubah cara pembelajaran yang awalnya PTM menjadi PJJ. Untuk mengikuti PJJ, para siswa diwajibkan untuk menggunakan perangkat elektronik yang kompatibel, seperti laptop, Chromebook, dan lain-lain. Yang menjadi bahaya di sini adalah bahwa seluruh perangkat elektronik yang kompatibel, seluruhnya memancarkan sinar blue light yang berbahaya bagi mata. Juga, waktu pelaksanaan PJJ berkisar antara 5 sampai 6 jam. Waktu ini belum ditambah dengan waktu aktivitas yang berhubungan dengan perangkat elektronik. Maka bisa disimpulkan, selama PJJ, para siswa terpapar sinar blue light selama kurang lebih 5 sampai 6 jam. Penelitian kami juga akan menggunakan empirical gap sebagai kesenjangan. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian kita terdapat tiga masalah utama yang kita sajikan dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa itu blue light dan efeknya pada kesehatan mata? Untuk melakukan penelitian ini, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu blue light dan dampak dari paparan blue light. Maka dari itu, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang wajib pada penelitian kami. Yang kedua yaitu, apakah ada dampak blue light terhadap kesehatan mata siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius pasca menjalani PJJ selama kurang lebih 2 tahun? Pertanyaan ini akan kita gunakan sebagai patokan pengerjaan bab 4 atau hasil dan pembahasan. Karena dari pertanyaan ini, kami dapat membandingkan serta mengetahui apakah blue light benar-benar memiliki dampak serius bagi para siswa kelas 9 saat masa PJJ. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana perubahan kualitas mata siswa kelas 9 SMP Kolese Canisius akibat paparan rutin dan intensif dengan blue light saat PJJ. Pertanyaan ini juga akan kita gunakan dalam bab 4. Pertanyaan ini berfungsi untuk mengetahui perubahan kualitas mata siswa saat terkena paparan blue light secara intensif saat PJJ, mau itu baik ataupun buruk. Kami juga akan membandingkannya dengan responden atau siswa lainnya untuk mengetahui apakah efek blue light berlaku sama untuk semua mata. Next. Oke. Selanjutnya ada tujuan. Kami memiliki tiga tujuan yang kami harap akan terpenuhi di akhir penelitian kami. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui dampak blue light bagi kesehatan mata siswa SMP Kolese Canisius kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Harapannya di akhir penelitian ini kami dapat mengetahui apakah blue light benar-benar mempengaruhi mata siswa dalam skala yang besar. Tujuan kedua yaitu mengetahui apakah blue light dapat memperburuk kondisi mata siswa. Selain untuk mengetahui dampaknya pada mata siswa, kami juga ingin mengetahui apakah blue light dapat menambah kecacatan pada mata, misalnya dari -1 menjadi -2. Tujuan terakhir yaitu mengetahui apakah kacamata anti radiasi berpengaruh dalam meminimalisir efek dari paparan blue light. Tujuan ini akan kami pakai dalam bagi kesimpulan dan saran apabila tujuan kami tercapai dalam sifat yang positif. Dalam artian kacamata anti radiasi benar-benar dapat mengurangi efek dari blue light. Next. Oke, selanjutnya di bab 2 ada kajian teori. Ada tiga teori yang menurut kami relevan bagi penelitian kami. Yang pertama adalah definisi blue light. Blue light atau sinar biru merupakan sebuah sinar yang dipancarkan oleh matahari atau sumber-sumber cahaya lainnya dari perangkat elektronik seperti laptop, Chromebook, handphone, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dampak blue light bagi retina. Menurut Andisa Putri Dia Rayani tahun 2019, retina adalah lapisan yang sangat tipis pada bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Manusia juga tidak memiliki pelindung alami yang dapat menghindari paparan blue light. Mengingat waktu PJJ yang berkisar 5-6 jam, dapat disimpulkan bahwa para siswa kelas 9 terpaksa terkena paparan blue light secara intensif. Hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap kemampuan penglihatan mata seperti glaukoma, degenerasi makula, meningkatkan risiko katarak, merusak retina, menimbulkan kelelahan pada mata, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri blue light. Hal yang membedakan blue light atau sinar biru dari sinar-sinar lainnya adalah panjang gelombang dan frekuensi gelombang dari blue light. Blue light sendiri memiliki panjang gelombang pada nilai 445 sampai 520 nanometer dan frekuensi sebesar 675 sampai 580 terahertz. Next.
Oke, saja penelitian relevan. Ada 3 penelitian yang menurut kami relevan bagi penelitian kami. Yang pertama yaitu pengaruh radiasi sinar biru gadget yang dapat menimbulkan terjadinya degenerasi makular atau macular degeneration pada usia muda oleh Navian Nasiriyah tahun 2019 dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Kediri Universitas Universitas yang membahas mengenai apakah sinar biru gadget dapat menimbulkan degenerasi makula. Penelitian ini akan kami gunakan dalam bagian pendahuluan, lebih tepatnya saat pengerjaan dampak blue light. Yang kedua yaitu pengaruh lensa anti-radiasi untuk meminimalisir kerusakan mata selama pembelajaran daring oleh Amar Al-Faruq et al. Tahun 2022 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai keefektifan penggunaan kacamata anti-radiasi untuk mengurangi kerusakan mata selama PJJ. Penelitian ini akan kami bandingkan dengan data dari responden kami yang menggunakan kacamata anti-radiasi. Kemudian data tersebut akan kami sajikan dalam kesimpulan dan saran apabila hasil yang kami peroleh bersifat positif. Yang terakhir yaitu efek sinar biru pada kornea, lensa, dan retina oleh Husnun Amalia tahun 2019 dari Departemen Ilmu Penyakit Mata Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai efek sinar biru pada lensa, kornea, dan retina. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sinar biru dapat mengakibatkan beberapa kerusakan pada mata seperti kerusakan sel epitel, peradangan, dry eye, dan lainnya. Penelitian ini nantinya akan kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan kuesioner. Next. Oke, terakhir di bab 2 ada hipotesa. Penelitian ini memiliki teori atau hipotesis bahwa siswa kelas 9 yang terkena paparan dari blue light secara intensif saat PJJ, terutama dalam kondisi ruangan yang tidak mendukung, seperti gelap dan tertutup, berkemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan atau penurunan terhadap kualitas kesehatan mata pada siswa kelas 9. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Grandon. Baik, terima kasih Daryl. Sekarang saya akan melanjutkan untuk membahas bab 3. Di sini kita ada bab tentang instrumen penelitian. Untuk instrumen pengambilan penelitian atau pengambilan datanya, kami menggunakan kuesioner online berupa Google Forms. Google Forms tersebut disebarkan melalui media WhatsApp menggunakan sistem broadcast dan juga message pribadi. Dan juga melalui email dengan sistem blast email. Kuesioner ini disebar dari tanggal 13 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023 atau sekitar 18 hari. Kemudian kami ada populasi dan juga sampel. Populasi dari anak yang memakai kacamata kami dapatkan dari ketua kelas masing-masing kelas. Jadi dari ketua kelas dari kelas 91 sampai 96 kami tanyakan tentang populasi yang memakai kacamata. Dan totalnya kami mendapatkan sekitar 97 orang yang menggunakan kacamata. Sampel digunakan untuk mewakili populasi. Dan untuk mewakili 97 orang tersebut, kami mengambil sampel sebanyak 50 orang. 50 orang tersebut kami tentukan dari rumus Clovin. Rumus ini kita menggunakan margin of error yang kami simpulkan sendiri sebagai peneliti. Margin of error-nya adalah 10%. Berikut ada teknik analisis data. Teknik analisis data kami ada dua, yaitu analisis perubahan secara manual yang kami bandingkan sendiri menggunakan tabel, dan juga skala Likert yang digunakan pada bagian kedua pada kuesioner atau forms kami tentang tingkat kesehatan mata. Kami memakai sistem 5 poin skala Likert. Jadi di sini bisa dilihat ada keterangannya dan juga poinnya. Di mana selalu itu adalah 5 poin, sering adalah 4 poin, kadang-kadang adalah 3 poin, jarang adalah 2 poin, dan tidak pernah adalah 1 poin. Cara menghitung skala Likert itu menggunakan rumus bobot pertanyaan. Dihitung bobot setiap pertanyaan dengan rumus T dikali PN. Untuk menghitung hasil akhir digunakan rumus total skor per Y kali 100. Y adalah kemungkinan skor tertinggi yang bisa didapatkan. Skor tertinggi dalam skala Likert yang bisa didapatkan adalah 5 atau dengan keterangan selalu. Jadi misalkan ada 10 responden, maka skor tertingginya adalah 10 kali 5, yakni 50. Dengan hasil itu akan didapatkan persentase yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kelompok persentase yang ditentukan dengan rumus interval yaitu I sama dengan 100 per skor tertinggi Likert menjadi 100 per 5 sama dengan 20. Sehingga jarak antara setiapnya adalah 20%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radia. Baik, terima kasih Grandon. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi, kuesioner kami terbagi menjadi dua bagian, yaitu hasil dari lensa normal dan lensa anti radiasi.
Pertama, saya akan menjelaskan hasil lensa normal. Pada tabel pertama, terdapat pendataan ukuran kacamata yang digunakan. Apakah lensa kanan dan kiri berukuran sama atau berbeda? Selanjutnya, pada tabel kedua, terdapat data waktu pertama kali siswa kelas 9 menggunakan kacamata normal. Mayoritas Kanisian atau 67,64% dari responden pertama kali menggunakan kacamata sebelum PJJ, dan sisanya sekitar 32% baru menggunakan setelahnya. Pada tabel berikut, terdapat data perubahan kekuatan kacamata lensa berbeda ukuran. Dilihat, baris yang di bold menandakan terjadinya sebuah perubahan. Dari 10 orang, terdapat 3 orang yang mengalami perubahan, dengan rata-rata peningkatan adalah di angka minus 1,6 dioptri untuk miopi dan plus 0,25 dioptri untuk hipermetropi. Mayoritas cacat mata yang dimiliki pada data ini adalah miopi dan miopi silindris. Next, Brandon. Pada halaman ini, pertama ada tabel mengenai data perubahan kekuatan lensa kacamata lensa sama ukuran. Sebanyak 12 orang dari 24 mengalami perubahan dengan rata-rata peningkatan sebanyak minus 2,138 dioptri. Selanjutnya ada data waktu penggunaan perangkat elektronik selama masa PJJ di luar waktu pembelajaran klasikal. Data menunjukkan persentase perubahan lebih tinggi bagi responden yang menggunakan gadget selama 6 jam lebih, dan persentase perubahan polanya menurun semakin rendah waktu penggunaannya. Tabel berikut terdapat perbandingan kondisi ruang gelap atau tertutup dengan terang atau terbuka dengan perubahan kekuatan lensa. Data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang besar antara kondisi ruangan dengan jumlahnya perubahan yang terjadi selama maupun di luar waktu PJJ, sehingga menyimpulkan kurang adanya hubungan antara keduanya pada lensa normal. Next, Brandon. Berikut di kiri terdapat data dampak blue light terhadap kesehatan mata siswa kacamata normal kelas 9, dan di kanan terdapat hasil olahan dari data tersebut. Menggunakan teknik pengolahan yang sudah dijelaskan di metode penelitian oleh Grandin, interpretasi menunjukkan bahwa Kanisian kelas 9 sering mengalami kelelahan pada mata, namun mayoritas pada kondisi lainnya menjawab kadang-kadang, pada kondisi sakit kepala, kekeringan mata, dan iritasi pada mata. Next. Hasil lensa antiradiasi. Nah, sekarang berikut adalah hasil dari lensa antiradiasi. Tabel pertama menunjukkan jenis kacamata antiradiasi yang digunakan oleh responden, beserta juga jumlah perubahan yang dialami dari responden tersebut. Data menunjukkan bahwa persentase perubahan lebih tinggi pada yang menggunakan lensa anti-UV. Hal ini disebabkan karena lensa anti-UV tidak memiliki pelindung kepada cahaya bulat yang dipancarkan dari perangkat elektronik. Selanjutnya pada tabel kedua, mendata data ukuran lensa siswa berkacamata anti-radiasi. Namun, di sini terdapat 2 orang yang tidak menderita cacat mata atau 11,7% dari total responden. Selanjutnya pada tabel ketiga, terdapat data waktu pertama kali menggunakan kacamata anti-radiasi. Mayoritas siswa kelas 9 baru menggunakan kacamata tersebut sebelum waktu PJJ dengan angka 35,2%. Next, Brandon. Sekarang, tabel berikut di kiri atas menunjukkan data perubahan kekuatan kacamata lensa berbeda ukuran. Dari 2 responden, keduanya mengalami perubahan pada kekuatan lensanya, dengan rata-rata peningkatan sebanyak minus 0,875 dioptri. Tabel berikut terdapat data waktu penggunaan perangkat elektronik selama masa PJJ atau di luar waktu PJJ. Data menunjukkan persentase terjadinya perubahan lebih besar pada responden yang waktu penggunaan gadgetnya selama 4 hingga 5 jam, dan memiliki pola menurun semakin rendah waktu penggunaannya. Tabel selanjutnya terdapat data perubahan kekuatan kacamata anti-radiasi lensa sama ukuran. Dari 13 orang, terdapat 7 orang yang mengalami perubahan, dengan rata-rata peningkatan untuk lensa miopi sebanyak minus 0,875 dioptri. Tabel berikut, next. Oke. Pada tabel berikut terdapat perbandingan kondisi ruangan gelap atau tertutup dengan terang atau terbuka kepada perubahan kekuatan lensa. Data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase terjadinya perubahan antara kondisi ruangan selama dan di luar waktu PJJ. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut adanya kecenderungan peningkatan jika menggunakan kacamata anti-radiasi di ruangan gelap atau tertutup. Tabel berikutnya terdapat data dampak blue light terhadap kesehatan mata siswa kacamata anti-radiasi kelas 9, dan di kiri bawah terdapat hasil olahan dari data tersebut. Data menunjukkan, mirip seperti di hasil lensa normal, Kanisian kelas 9 sering mengalami kelelahan pada mata,
namun mayoritas pada kondisi lainnya menjawab karena kadang pada kondisi sakit kepala, kekeringan mata, ataupun iritasi pada mata. Selanjutnya, next. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil dari penelitian kami adalah pertama, paparan blue light selama PJJ telah menyebabkan dampak yang buruk terhadap kekuatan lensa kacamata siswa kelas 9, alias memperburuk cacat mata yang sudah dimiliki. Kesimpulan kedua yang kita dapat ambil adalah kami menemukan bahwa kesehatan mata siswa kelas 9 tidak terlalu terpengaruh selama PJJ, dan jika pun ada, dampaknya minor atau sedikit. Hal ini didapatkan dari interpretasi skor yang kami lakukan, di mana menunjukkan mayoritas siswa hanya memiliki gangguan kelelahan pada mata mereka selama masa PJJ. Kesimpulan ketiga yang kita ambil adalah pengguna kacamata anti radiasi memiliki persentase lebih kecil dalam mengalami perubahan. Jika data disimpulkan secara keseluruhan, dari pengguna kacamata lensa normal, sebanyak 52,9% dari total responden mengalami perubahan. Namun untuk kacamata anti radiasi, sebanyak 35,2% dari total responden mengalami perubahan. Sehingga responden yang menggunakan kacamata anti radiasi cenderung untuk tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, Grandon. Jadi, saran dari kami untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa seperti ini. Pertama adalah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang jelas. Banyak waktu yang kami gunakan untuk melakukan revisi dan menggantikan pertanyaan-pertanyaan ke bentuk yang lebih sederhana dan lebih straight to the point. Kedua adalah untuk mengolah data lebih cepat. Kami menemukan bahwa waktu untuk mengolah data ini semua memerlukan waktu yang sangat banyak, sekitar 4 hari. Jadi saran dari kami adalah untuk memulai pengolahan data yang lebih awal. Dan ketiga adalah untuk lebih teliti dalam mengikuti prosedur metode penelitian. Seringkali kami melakukan revisi pada bagian tersebut karena ada kekurangan atau suatu hal yang tidak tepat, sehingga disarankan untuk lebih teliti. Selanjutnya, Grandon. Sehingga sudah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih para audiens sudah menyaksikan presentasi research paper kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang dapat menyinggung para penonton. Saya selaku dari kelompok Sains 18 izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.